Halo sahabat ponsel pelajar channel semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam pemrograman C++ versi Android. Oke. Nah, dalam hal ini kita akan lanjut ke video pembelajaran kita yang membahas tentang program menu ya. Nah, di sini sebagai contoh yang mau kita lakukan nih, teman-teman semua, kita mau membuat sebuah program menu di mana program menu yang mau kita buat adalah program untuk menampilkan nilai tukar mata uang. Oke, itu yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Nah, sebagai contoh, di sini kita sudah ketikkan perintahnya ya teman-teman ya. Dimulai dari headernya, ada IOStream, stdio.conio, lalu dilanjutkan oleh using namespace seperti biasa. Lalu program utamanya in main, di sini kita sudah buat header teman-teman. Program nilai tukar mata uang, di mana angka 1 dan seterusnya ya. Ini dia bagian pertama dan ditutup oleh return dan juga tutup kurung kurawal. Nah, waktu kita jalankan ini tampilannya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kita mengetikkan angka 1, berarti artinya kita membuka program untuk nilai tukar dolar rupiah. Kalau 2 kita membuka nilai tukar ringgit rupiah, lalu euro, lalu pound sterling. Nah, dalam hal ini nanti kita sepakati saja kalau dolar itu nanti nilai tukarnya misalkan 1 dolar itu adalah 15.000 rupiah, ringgit itu 3.000, euro itu misalkan kita buat saja 17.000, sedangkan kalau pound sterling 20.000. Itu yang kita buat ya teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat program seperti itu? Yuk, simak baik-baik video pembelajaran berikut. Langkah pertama, kita butuh sebuah prosedur, teman-teman. Dalam hal ini kita buat saja namanya misalkan prosedur dolar. Ini bagian yang pertama. Prosedurnya namanya kita buat prosedur dolar. Nah, setelah itu kita mulai mengetikkan perintahnya, void. Nama prosedurnya kita buat aja dolar, buka kurung tutup kurung, dan diikuti oleh buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, setelah itu kita mempersiapkan tipe datanya. Dalam hal ini karena kita mau berhubungan dengan uang nih teman-teman, perkalian uang, kita pakai tipe data bilangan bulat yang lebih tinggi ya, pakai long integer. Nah, di dalam C++ biasanya kita ketikkan tipe datanya adalah long. Nah, di sini kita butuh sebenarnya ada 3 variabel. Variabel dolarnya, variabel rupiahnya, dan variabel total. Maka di sini kita bisa buat koma total titik koma. Nah, lalu yang berikutnya long rupiah kita buat Rp saja. Sama dengan tadi kita buat dia 13.000. Artinya 1 dolar nanti 13.000 ya teman-teman ya. Yang mau kita buat. Oke, yang berikutnya kita mulai masukkan headernya, cout. Lalu kita ketikkan program pilihan dolar. Seperti itu ya kira-kira ya. Program pilihannya adalah pilihan dolar. Nah, baris baru. Cout. Lalu kita mulai masuk ke proses input outputnya. Masukkan jumlah dolarnya.
Oke. Setelah itu Cin. Variabelnya kita sudah sediakan ya teman-teman ya, DLR. Maka kita tinggal buat total. Apa perintah untuk mencari total? Nama perintahnya adalah dolar dikali rupiah. Nah, dalam hal ini kita buat Rp teman-teman. Kenapa? Oke, perhatikan. Jadi gini. Sebenarnya untuk mengambil atau memasukkan nilainya, di sini kita bisa saja teman-teman buat di sini Rp-nya itu kita hapus, kita ganti menjadi angka 13.000. Bisa saja ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu pakai variabel Rp. Langsung aja angkanya masukkan 13.000. Itu konsep pembuatannya teman-teman. Nah di sini kita pakai variabel. Oke, nggak masalah. Maka bagian yang berikutnya adalah cout. Kita lanjutkan kembali. ENDL. Cout. Kita buat misalkan kata-katanya total tukar atau total nilai tukar ya. Nilai tukar sama dengan, supaya ada simbol Rp-nya kita ketikkan aja manual ya, Rp. Baru kita masuk ke petik 2. Kita tampilkanlah variabel dari total tadi ya. Nah, itu dia teman-teman bagian yang pertama. Bisa ya? Nah, sekarang di sini yang perlu teman-teman perhatikan dan ingat adalah di dalam program menu itu memang yang benar-benar harus teman-teman perhatikan pas itu adalah bagian menu utama. Kenapa? Karena prosedur utama pertama. Kenapa? Karena di sini konsepnya kan hampir mirip teman-teman. Program ringgit juga nggak lebih kurang seperti ini. Nanti euro juga seperti ini. Maka dari itu yang pertama ini harus pastikan benar. Karena kalau seandainya salah, berarti untuk copy paste berikutnya itu rentan salah teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang copy. Mana dia yang mau di copy? Mulai dari prosedur komentar ya, prosedur dolar, sampai tutup kurung kurawal teman-teman. Nah itulah yang mau di copy. Kita mulai saja, kita blok. Ingat ya, sampai di sini yang kita akan copy. Setelah itu salin. Oke, kalau sudah kita salin, ingat ya teman-teman ya, untuk meletakkan posisinya, letakkanlah dia di atas inmain kembali, tapi di luar tutup kurung kurawal. Karena apa? Tutup kurung kurawal ini teman-teman, ini untuk menutup prosedur pertama tadi. Ya, prosedur yang pertama. Maka di sini boleh dipastekan. Setelah dipastekan nih kita ganti nih kata dolarnya biar keterangannya lebih pas. Kita buat sini ringgit. Nah, inilah gampangnya kalau seandainya kita sudah punya prosedur pertama, teman-teman. Karena kita hanya tinggal mengedit ya. Oke, yang berikutnya kita hapus kata dolar, kita ganti menjadi void ringgit. Lalu DLR ini kita gantilah menjadi misalkan namanya RGT. Pilihan menu dolar kita ganti namanya menjadi pilihan menu ringgit. Masukkan jumlah dolar, tinggal ganti menjadi masukkan jumlah ringgit. Tipe datanya DLR, ingat kita sudah ganti ya variabel untuk ringgit itu nama variabelnya bukan DLR tapi RGT. Maka di bawah kita ganti juga RGT. Oke ya. Satu lagi nilai rupiahnya teman-teman. Jangan lupa bahwa tadi kita sepakati 1 ringgit itu adalah 3.000 rupiah. Maka di sini long RP variabel RP adalah 3.000.
Bisa ya? Nah, di sini kita sudah ganti program pilihan dari dolar, kita ganti ringgit. Masukkan jumlah dolar, sudah kita ganti menjadi ringgit. Tipe variabelnya juga tadi harusnya DLR, sudah kita ganti jadi RGT. Nah, maka di sini untuk bagian prosedur yang kedua udah selesai, teman-teman. Itulah gampangnya kalau kita menggunakan program menu, memanfaatkan fasilitas copy paste. Ya. Nah, kita lanjut bagian yang ketiga. Kita letakkan di atas in main tapi di dalam atau di bawah kurung kurawal, teman-teman ya. Tempel. Kita ganti yang berikutnya, namanya adalah euro. Nama prosedurnya, ingat kita ganti juga, nama prosedurnya menjadi euro. DLR kita ganti aja namanya jadi EUR. Bisa ya? Sedangkan kalau nilainya anggap aja 1 euro itu 15.000, teman-teman. Jadi kita ganti variabel RP-nya itu adalah 15.000. Maka di sini kata dolar kita ganti menjadi euro. Masukkan jumlah dolar, masukkan jumlah euro. DLR ini juga kita ganti, teman-teman. Bukan ini variabelnya tadi. Maaf. Ini dia, bukan ini tadi variabelnya, tapi variabelnya kita ganti adalah EUR. EUR ya. Dimana di sini juga kita ganti euro. Bisa ya? Maka nilai tukar mata uangnya sudah pas, RP-nya sudah pas ya. Ini adalah prosedur ketiga, namanya adalah prosedur euro. Yang terakhir kita ganti nama prosedurnya adalah prosedur pound sterling. Seperti biasa, nama prosedur kita ganti dari apapun itu menjadi kita buat aja pound sterling, pounds ya. Long POU kita buat aja nilainya itu 20.000 1 pound sterling. Kita sepakati. Program pilihan pound sterling. Biar jangan panjang kali deh ya, kita buat aja pounds ya teman-teman ya. Lalu masukkan jumlah dolar, kita ganti menjadi masukkan jumlah pound sterlingnya. In dolar DLR kita sudah ganti nama variabelnya tadi teman-teman menjadi POU, pound sterling ya. Nah total juga ini diganti bukan dolar tapi pound sterling. Bisa ya teman-teman ya. Nah sekarang perhatikan dan didengarkan baik-baik bahwa di sini kita sudah berhasil membuat 4 prosedur teman-teman. Jadi prosedur yang pertama adalah prosedur dolar, ringgit, euro dengan masing-masing nilainya, lalu pound sterling. Nah sekarang kita mulai masuk, ingat ya nama-nama prosedurnya ya, ini pounds dan tadi ada euro, ada ringgit dan juga dolar ya. Nah sekarang kita masuk ke program utama nih teman-teman. Kita sudah kasih headernya, masukkan pilihan Anda. Maka langkah berikutnya setelah kita rancang semua prosedur yang kita butuhkan, ada 4 tadi, dolar, ringgit, euro, dan pounds atau pound sterling. Maka kita mulai masuk ke program utamanya teman-teman. Yang pertama yang kita butuhkan adalah variabel. Untuk apa? Untuk menampung pilihan. Karena kan nggak mungkin 4-4-nya tampil. Kita harus milih, kita mau buka program mana, itu dia. Maka di sini kita perhatikan di sini cout masukkan pilihan Anda 1 sampai 4, artinya nilainya hanya 1 sampai 4 boleh dipilih. In variabelnya sudah kita buat pil. Setelah itu
barulah masuk ke program menu pilihannya. Bagaimana caranya? Teman-teman boleh tinggal tambahkan di sini if. Jadi programnya itu harus menggunakan if ya teman-teman ya. If-nya bagaimana? If-nya itu jika ditekan angka 1. Yang mau diuji kita sudah sediakan variabelnya adalah pil yang menampung angka tadi ya. Jika variabel pilihan menampung angka 1. Ingat sama dengannya 2 kali teman-teman. Artinya pembanding ya. Sama seperti lebih kecil, lebih besar, gitu kira-kira seperti itu. Tidak sama dengan. Lalu kita lanjut, buka kurung kurawal. Nah, kalau misalkan kita pilih angka 1, berarti kan kita membuka dolar, rupiah. Harusnya disinilah perintah-perintah tadi. Cout, masukkan dolar. Lalu total sama dengan dolar kali 13.000. Lalu tampilkan di sini semua. Tapi berhubung karena program dolar tadi sudah kita masukkan ke dalam prosedur, cukup kita panggil saja nama prosedurnya. Namanya tadi adalah dolar. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Pertama selesai. Lalu bagaimana angka kedua? Tinggal lanjut. Selain itu, jika bagaimana? Jika ditekan angka 2. Maka apa? Maka kalau ditekan 2, ingat teman-teman kita membuka program ringgit. Harusnya di bawah inilah perintahnya. Tapi berhubung karena kita sudah buat satu blok khusus untuk program ringgit tadi, maka cukup panggil blok tadi, prosedur tadi ya, ringgit. Titik koma. Kita boleh lanjut ya teman-teman ya. Selain itu, karena masih ada 4 kali harus diuji teman-teman. Selain itu, jika ditekan angka 3, berarti kita memanggil blok dari program euro. Benar ya teman-teman ya, euro ya. Maka ketikkan di sini nama prosedurnya, euro. Nama prosedurnya kita harus pastikan pounds, euro pas ya. Nggak ada dibeda-bedakan ya, euro. Nah, setelah itu, bagian yang berikutnya kembali, selain itu, jika ditekan angka 4, maka kalau kita menekan angka 4, artinya kita membuka atau memanggil blok program untuk pound sterling, teman-teman. Maka karena berhubung juga dia sudah dibuat ke dalam sebuah prosedur, ya sudah, kita tinggal panggil aja nama prosedurnya. Maka isi di dalam prosedur itu nanti semuanya akan dijalankan. Nah, bagaimana kalau misalkan tertekan angka selain 1 sampai 4, kan bisa saja kejadian. Maka kita buat selain itu. Apa yang terjadi? Ketikkan saja cout. Maaf, salah kode. Sehingga pada saat kita jalankan nih teman-teman, hasilnya seperti ini. Sorry, masih ada error. Oke. Titik koma. Nah, kita jalankan. Masukkan pilihan. Misalkan kita masukkan pilihan ketiga. Artinya kita membuka program euro rupiah. Kita enter nih. Program pilihan euro. Masukkan jumlah euronya. Misalkan kita mau tukar ada 4 euro.
Kita enter, maka nilai tukarnya adalah 60.000. Dari mana? Karena 1 euro tadi adalah 15.000 rupiah, teman-teman. Nah, jadi di sini juga kita bisa buat kembali, misalkan kita pilih angka 1 atau angka 4 deh misalkan. Berarti pound sterling, kita enter, programnya adalah pound sterling, masukkan jumlah pound sterlingnya, misalkan ada 4, berarti kali 20.000 tadi teman-teman. Maka hasilnya adalah 80.000. Seperti itulah cara membuat sebuah program menu, teman-teman. Semoga video pembelajaran yang baru kita bahas ini bermanfaat, berguna bagi teman-teman semua. Salam dari Ponsel Pelajar Channel. Terima kasih.